Jika Sobat SS gak ada waktu untuk cuci sepeda sendiri, boleh banget untuk serahkan saja ke serba sepeda terdekat ya. Halo Sobat SS, selamat datang kembali ke channelnya serbaspeda.com. Tahu gak sih Sobat SS, kalau mencuci sepeda itu penting banget. Bayangkan jika sepeda kita kotor namun tetap dipaksa untuk goes. Pasti akan ada part-part yang rusak nih. Yang paling utama adalah drivetrain. Akan ada kerusakan di sprocket, puli, rantai, crank, hingga FD-nya loh. Sebaiknya kamu mencuci sepeda setiap sepeda kamu kotor ya Sobat SS. Mungkin setelah kamu melewati jalanan off-road, atau memang kamu adalah pengguna aktif bike to walk. Namun nyuci sepeda nggak bisa asal ya, karena kalau salah-salah bisa jadi ada beberapa bagian yang rusak. Contohnya brake pad dan juga bearing. Tapi kamu nggak perlu khawatir, karena di sini kami akan memberikan tips cara mencuci sepeda yang benar. Sebelum lanjut, kami mau informasiin kalau kamu nggak ada waktu untuk cuci sepeda sendiri, boleh banget bawa aja ke toko serba sepeda ya, karena kami menyediakan layanan cuci sepeda loh. Nah, kebetulan saat ini kami ada di cabang serba sepeda Rawamangun ya. Sampai saat video ini dibuat, toko serba sepeda ada 5 cabang, yaitu di Jatiwarna Bekasi, GLC Tangerang, Cikarang Bekasi, Cinere Depok, dan di Rawamangun, Jakarta Timur. Untuk Sobat SS yang gak sempat nyuci sendiri bisa bawa ke serba sepeda Rawamangun sambil sekalian duduk santai karena ada coffee shop di sini nih. Yuk langsung aja kita intip cara mencuci sepeda yang benar dan gak akan ngerusak parts ala serba sepeda. Alat yang kamu butuhkan adalah sabun khusus untuk sepeda, spons bersih, dan spons kotor untuk bagian yang kotor dan berminyak. Pasti Sobat SS bingung nih, kenapa dibutuhkan 2 spons bersih dan kotor ya? Penggunaan spons bersih sendiri digunakan di bagian handlebar, frame, saddle, dan area rotor dan kaliper. Sedangkan spons kotor biasanya digunakan di area drivetrain meliputi rantai, sprocket, RD, FD, crank, dan ban. Selanjutnya, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah degreaser atau perontok kotoran, alat pembersih rantai dan sprocket atau U-shape. Jika kamu tidak punya sikat U-shape seperti ini, kamu bisa pakai sikat gigi bekas ya Sobat SS. Selanjutnya, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah chain loop atau pelumas rantai, polish frame, semir ban, dan yang terakhir adalah disc brake cover. Untuk yang mau tahu disc brake cover ini untuk apa dan bagaimana cara pasangnya, jangan di skip videonya ya Sobat SS. Namun kalau kamu nggak punya disc brake cover, bisa pakai tambahan kardus bekas ya. Langkah pertama, letakkan sepeda ke bike stand seperti ini. Kalau kamu nggak punya bike stand, kamu bisa pakai pedok ya. Jika Sobat SS belum punya pedok, kamu bisa beli pedok di serbaspeda.com. Linknya akan kami sematkan di kolom deskripsi ya. Nah, berikutnya, jika sepeda sudah tersanggah seperti ini, basuh dengan air secara keseluruhan dari depan hingga belakang. Setelah keseluruhan sepeda terbasuh dengan air, kita pasang disc brake cover ini pada bagian wheelset belakang seperti ini. Kalau kamu nggak punya disc brake cover seperti ini, bisa pakai tambahan kardus bekas ya. Emang fungsinya apa sih dipasang seperti ini? Fungsinya adalah melindungi rotor dan kaliper dari percikan degreaser. Sifat degreaser ini seperti minyak. Jika percikan itu terbawa rotor yang kemudian dilewati kaliper, maka akan ada penumpukan minyak di brake pad yang mengakibatkan rem berbunyi dan pada akhirnya rem menjadi tidak pakem. Kalau rem kamu berbunyi, cara mengatasinya Sobat SS bisa nonton di video ini ya. Videonya kami sematkan di kolom deskripsi. Sebelum pengaplikasian degreaser, ada baiknya memposisikan rantai di chainring terbesar dan sprocket terkecil. Hal ini bertujuan supaya waktu pengaplikasian degreaser dan proses mencuci, tangan tidak akan terkena gigi chainring. Sekarang waktunya kita semprotkan degreaser ke seluruh bagian mulai dari rantai, sprocket, puli, chainring, hingga FD. Hati-hati saat menyemprotkan ke bagian chainring. Jangan disemprot ke bagian BB-nya ya Sobat SS, karena akan membuat grease di bagian BB hilang. Kami menggunakan degreaser dari Finish Line Speed Clean Degreaser. Untuk kualitas, Finish Line ini tidak perlu diragukan lagi ya Sobat SS. Pasti Sobat SS bertanya-tanya nih, apa sih degreaser itu? Degreaser sendiri berfungsi sebagai pembersih khusus untuk menghilangkan dan perontokan minyak yang membandel. Diamkan 5-10 menit supaya degreaser bekerja maksimal. Selagi menunggu degreaser bekerja, selanjutnya kita cuci bagian roda depan menggunakan spons kotor.
Kemudian cuci bagian rotor dan kaliper menggunakan spons bersih ya. Nah, di sini pasti timbul pertanyaan apakah aman jika kita melewati rotor dan kaliper dengan sabun seperti ini? Jawabannya aman ya Sobat SS, karena fungsi sabun di sini sifatnya aman dan tidak mengontaminasi rotor atau kaliper. Sehingga sabun tidak akan mengakibatkan rem berbunyi. Jika seluruh bagian wheelset depan sudah dicuci menggunakan sabun, kemudian bilas bagian wheelset hingga bersih ya. Kita balik lagi ke bagian drivetrain. Setelah digreser didiamkan 5-10 menit, sikat keseluruhan drivetrain menggunakan sikat U-shape seperti ini. Terlihat di sini ya, saat kita menyikat ke bagian sprocket, pastinya ada percikan yang tercipat ke bagian rotor. Nah, ini dia pentingnya disc brake cover ya. Oh ya, pastikan seluruh kotoran sudah terangkat dan tidak ada sisa yang menempel ya Sobat SS. Setelah sikat sprocket, kita gunakan ujung sikat yang berbentuk U ini untuk bagian rantai. Letakkan sikat seperti ini, dan putar terus ke bagian belakang. Diulangi terus hingga mendapatkan hasil yang sempurna ya. Dan untuk puli, pastikan kamu sikat kedua sisi ya, baik sisi yang menghadap kamu, ataupun di baliknya. Selanjutnya yaitu bilas digreser menggunakan air. Sebelum melakukan pencucian menggunakan sabun, baiknya cek dulu apakah digreser sudah berhasil merontokkan kotoran. Proses pengaplikasian digreser bisa diulangi jika hasilnya belum rontok maksimal ya. Sekarang masuk ke tahap pencucian menggunakan bike wash. Nah, di sini jangan lupa copot disc brake cover yang tadi menempel di bagian rotor. Cuci sepeda secara keseluruhan ya. Tidak perlu ragu untuk mencuci semua bagian parts, karena peran sabun di sini penting untuk memisahkan kotoran yang membandel. Selanjutnya, cuci bagian drivetrain menggunakan sabun dan spons seperti ini juga. Pastikan seluruh bagian terkena sabun supaya meluruhkan sisa-sisa digreser tadi ya. Kemudian cuci juga bagian rotor dan kaliper bagian belakang. Setelah itu, gunakan spons khusus body frame seperti ini. Kemudian cuci secara keseluruhan dari frame, saddle, hingga handlebar wajib juga untuk dicuci ya. Karena di situ juga terdapat sisa keringat dan kotoran yang bisa mengakibatkan korosi di bagian handlebar. Jika seluruh bagian sepeda sudah dicuci menggunakan sabun, langkah berikutnya adalah pembilasan. Pastikan semua sudah bersih dan tidak ada sisa sabun yang menempel ya. Tahap ini juga pasti timbul pertanyaan, apakah boleh menyemprot seluruh bagian? Jawabannya boleh ya Sobat SS, karena bagian seperti headset, hub, dan BB memiliki seal, sehingga tidak semudah itu air menembus seal. Tahap berikutnya yaitu pengeringan. Saat proses ini cukup memakai kanebo saja ya. Pastikan kamu lap seluruh bagian hingga benar-benar kering. Oh ya, tips juga, ketika proses pengeringan ini baiknya dilakukan di tempat terang. Selain mempercepat proses pengeringan, kita juga bisa tahu bagian mana aja yang masih belum kering. Nah, setelah body frame dan parts sepeda kering total, langkah terakhir adalah melakukan finishing. Di tahap terakhir ini, disc brake cover masih dibutuhkan ya. Jadi pasang kembali disc brake cover pada bagian rotornya seperti ini. Setelah disc brake cover terpasang, selanjutnya kita lumasi bagian rantai menggunakan finish line chain loop berbentuk tetes seperti ini. Pastikan saat pengaplikasian pelumas dilakukan ke seluruh rantai hingga pulih ya. Setelah pelumasan, diamkan dulu beberapa saat hingga minyak dapat meresap ke seluruh bagian link. Sambil menunggu proses penyerapan minyak tadi, langkah selanjutnya kita bisa melakukan polish frame. Nah, pastikan disc brake cover masih terpasang ya. Polish frame yang kita pakai yaitu dari Finish Line Showroom Polish Protector. Produk ini memberikan perlindungan jangka panjang dan mampu menjaga kebersihan frame sepeda kamu nih Sobat SS. Dilengkapi dengan teknologi DuPont Teflon Surface Protector. Produk ini melindungi frame sepeda dari pasir, air, keringat, dan kotoran, sehingga menjaga kebersihannya. Aman digunakan untuk berbagai jenis frame termasuk karbon, alloy, titanium, steel, chromoly, dan stainless steel. Tips dari kami saat pengaplikasian Finish Line Polish Protectant ini, pastikan atur pengaturan titik semprot. Sebaiknya gunakan pilihan steam, jangan menggunakan spray karena meminimalisir percikan polish frame ke bagian lain. Dan semprot secukupnya saja ya. Setelah mengaplikasikan polish protectant, langkah berikutnya adalah bersihkan sisa pelumas yang menempel di bagian chain plat, agar debu atau kotoran tidak mudah menempel. Nah, langkah terakhir finishing adalah semir ban. Caranya adalah tuangkan sedikit dispon dan sebaiknya jangan menggunakan sikat ya, supaya meminimalisir percikan cairan. Aplikasikan semir ban di dinding ban atau wall side tire ya Sobat SS. Oh ya, sebaiknya pengaplikasian semir ban dilakukan setelah mencuci saja dan gunakan secukupnya ya.
Nah, proses cuci sepeda sudah selesai ya Sobat SS. Gimana nih, tampilannya kayak baru lagi kan? Sekali lagi, jika Sobat SS gak ada waktu untuk cuci sepeda sendiri, boleh banget untuk serahkan saja ke serba sepeda terdekat ya, supaya hemat waktu dan sepeda kamu kinclong kembali. Oh ya, toko serba sepeda ada 5 cabang, yaitu di Jatiwarna Bekasi, GLC Tangerang, Cikarang Bekasi, Cinere Depok, dan di Rawamangun, Jakarta Timur. Di serba sepeda menyediakan layanan cuci sepeda standar dan premium. Bedanya cuci sepeda standar dan premium adalah bahan yang digunakan di cuci sepeda premium menggunakan pelumas, degreaser dari Finish Line, dan tambahan polish frame yang juga dari Finish Line, sehingga lebih premium dibandingkan cuci sepeda standar. Sekian video tips cuci sepeda dari kami, semoga informasinya bermanfaat ya Sobat SS. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingat sepeda, ya serbasepeda.com.